Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodaser dari kelas A2 semester 3. Pada saat ini saya akan presentasikan tugas dari Enci Michelle untuk memenuhi ulangan akhir semester dengan judul yang pertama, IMD atau Inisiasi Menyusui Dini. Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Inisiasi menyusui dini sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhan hingga usia 2 tahun dan mencegah anak kekurangan gizi. Tahap-tahap dalam inisiasi menyusui dini: yang pertama, dalam proses melahirkan, ibu disarankan untuk mengurangi menggunakan obat kimiawi. Yang kedua, para petugas kesehatan yang membantu ibu menjalani proses melahirkan akan melakukan kegiatan penanganan kelahiran seperti biasanya. Yang ketiga, setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan sepenuhnya tanpa menghilangkan vernix atau kulit putih. Yang keempat, bayi kemudian ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Dan yang kelima, saat bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya, ibu perlu didukung dan dibantu untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusui. Berikut, bayi dibiarkan tetap dalam posisi kulitnya bersentuhan dengan kulit ibu. Dan yang terakhir, setelah selesai menyusu awal, bayi baru dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamin dan tetes mata. Manfaat IMD yang pertama adalah dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat, kulit ibu akan menyesuaikan suhunya dengan kebutuhan bayi. Kehangatan saat menyusu menurunkan resiko kematian karena hipotermia atau kedinginan. Yang kedua, ibu dan bayi merasa lebih tenang sehingga membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Yang ketiga, bayi memperoleh bakteri tak berbahaya, bakteri baik yang ada antinya di ASI ibu. Yang keempat, bayi mendapatkan kolostrum atau ASI pertama, cairan berharga yang kaya akan antibodi. Next, antibodi dan ASI penting demi kehangatan terhadap infeksi sehingga menjamin kelangsungan hidup bayi. Selanjutnya, bayi memperoleh ASI makanan awal yang tidak mengganggu pertumbuhan fungsi usus dan alergi. Berikut, bayi diberikan mulai menyusu dini akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusu setelah 6 bulan. Dan yang terakhir, sentuhan, kuluman atau emutan dan jilatan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitosin yang penting karena menyebabkan rahim berkontraksi, membantu mengeluarkan plasenta dan mengurangi pendarahan ibu. Dan berikut merangsang hormon lain yang membuat ibu menjadi tenang. Dan berikut merangsang pengaliran ASI dari payudara sehingga ASI matang atau berwarna putih dan lebih cepat keluar. Next, pembahasan kedua tentang pemeriksaan Leypold. Manuver Leypold adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari tahu posisi janin di dalam kandungan dalam 4 tahap. Pemeriksaan ini dilakukan dokter dengan meraba rahim melalui perut ibu. Langkah-langkah yang dilakukan dokter untuk melakukan pemeriksaan Leypold. Yang pertama, mencuci tangan dan menjelaskan langkah-langkah dari pemeriksaan Leypold. Yang kedua, apabila ibu hamil sudah setuju,
Anda disarankan untuk buang air kecil agar mempermudah dokter merasakan janin. Dan berikut, dokter akan mempersiapkan peralatan seperti pita pengukur dan stetoskop. Dan berikut, ibu diminta untuk tidur terlentang, lalu bagian kepala akan ditinggikan sedikit. Berikut, dokter akan menyediakan bantal serta handuk kecil di samping kiri tubuh ibu. Terakhir, tahapannya dokter akan mulai memeriksa serta meraba perut ibu. Tahap pertama pada Leopold ini akan dilakukan dokter menaruh kedua tangan di atas perut ibu, dan dokter akan mencari area atas rahim atau fundus untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong bayi berada di fundus, maka janin berada di posisi vertikal. Pada tahap Leopold ini, kebanyakan dokter akan merasakan bokong bayi ketika bayi di dalam kandungan tidak berada di posisi ini. Kemungkinan besar janin berada di posisi transversal atau melintang. Tahap kedua, tahap Leopold ini, dokter akan memindahkan kedua tangan pada sisi perut lainnya seperti area sesar. Ini dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Tidak hanya itu saja, pada tahap ini juga dokter akan mencari tahu bayi di mana kandungan sedang berada di posisi kanan atau kiri. Tahap ketiga, pada Leopold ini dokter akan menggunakan ibu jari dan jari tangan lainnya dan memeriksa bagian bawah perut. Ini dilakukan untuk memastikan bagian tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim. Baru sentuh apabila terasa keras, maka akan kemungkinan merupakan area kepala bayi. Selain itu, saat ini juga dokter bisa menilai berat janin serta volume air ketuban. Tahap keempat, Leopold ini dokter akan berpindah posisi menghadap panggul ibu. Lalu kedua telapak tangan dokter akan ditaruh pada kedua sisi perut bagian bawah. Setelah itu ujung jari akan menekan area sepanjang jalan lahir. Ini dilakukan untuk memastikan apakah kepala bayi masih di area perut atau sudah sampai jalan lahir. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan, akan ada pemeriksaan lanjutan secara seluruh seperti pengukur tekanan darah hingga detak jantung bayi. Tidak hanya itu saja, dokter akan melakukan ESG kehamilan lanjutan untuk melihat perkembangan bayi. Pemeriksaan serta berkonsultasi mengenai kehamilan adalah hal yang penting yang perlu dilakukan secara rutin. Sekian dari presentasi saya, dan saya mengajak untuk teman-teman yang ingin bergabung masuk ke universitas atau perguruan tinggi, mari bergabung bersama dengan kita di Indonesia. Saya bilang dan saya tertera beberapa fakultas bagi teman-teman yang ingin mengambil fakultas pendidikan. Dan untuk info lebih lanjut, silakan hubungi kepada dosen atau pihak yang akan menangani pada pembukaan mahasiswa baru pada tahun ini.